Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis dari produk kami yaitu Our Gazelle dari aspek teknis, manajemen, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Next, adapun terdapat anggota kelompok kami. Yang pertama ada Moj Efras Karamadan, yang kedua Salsabila Arda Mezura, yang ketiga Nadine Alivia Putri, yang keempat Syahra Ramadan, yang kelima Dila Julianti, yang keenam Muhammad Fajri Fatih Wafa, dan terakhir ada Andrew Febrianto Adi. Selanjutnya dari aspek teknis Our Gazelle. Yang pertama dari segi lokasi, Our Gazelle adalah bisnis online yang tidak memiliki toko offline. Lalu Our Gazelle memilih lokasi di tengah pemukiman dekat dengan supplier kain. Begitu juga dengan tempat jahit dan dekat dengan ekspedisi seperti SPX, JNT, JNE, Si Cepat, dan Antaraja. Our Gazelle menggunakan platform Instagram dan Shopee untuk melakukan transaksi. Meskipun berbasis online, tetap menawarkan fleksibilitas pembelian. Pembelian offline dengan komunikasi dan pertemuan langsung dengan penjual, mirip seperti COD. Yang kedua ada proses produksi. Our Gazelle dimulai dari desain, perencanaan produk, riset, tren fashion muslim, pertimbangan selera pasar, dan perancangan konsep produk modern. Lalu seleksi dan komunikasi dengan mitra konveksi dengan cara mengirimkan detail spesifikasi produk melalui WhatsApp, bisnis, atau email. Lalu pemilihan dan pengadaan bahan baku berkualitas tinggi. Proses produksi di konveksi yaitu dengan pembuatan pola, lalu pemotongan kain, penjahitan, dan lalu dilakukannya finishing. Berikutnya ada pengawasan berkala selama produksi. Lalu berikutnya ada quality control yang ketat dengan pemeriksaan produk untuk memastikan tidak ada cacat produk. Yang terakhir yaitu pengemasan produk yang menarik dan profesional untuk distribusi online. Next. Baik, selanjutnya ada aspek teknis kelanjutan yang tadi. Yang pertama ada skala produksi bersifat dinamis dan responsif terhadap permintaan pasar. Yang kedua ada mampu menyesuaikan volume produksi sesuai kebutuhan konsumen, memiliki jangkauan pemasaran luas di berbagai wilayah Indonesia, perencanaan skala produksi cermat untuk mendapatkan keuntungan optimal. Selanjutnya ada teknologi. Yang pertama, Orguzel menggunakan model produksi tidak langsung atau outsourcing ke mitra konveksi. Selanjutnya ada teknologi digital. Digital digunakan untuk desain, komunikasi, dan manajemen produksi. Desain produk dibuat dengan software grafis untuk akurasi pola, warna, dan detail. Komunikasi dilakukan lewat WhatsApp, bisnis, dan Instagram. Koordinasi mencakup spesifikasi desain, pola, kualitas bahan, dan kontrol kualitas. File sharing digunakan untuk mengirim desain dan pola secara cepat dan akurat. Yang terakhir ada layout. Orguzel tidak memiliki layout pabrik sendiri dan bekerja sama dengan mitra konveksi. Produksi dikendalikan secara digital, mulai dari pemilihan bahan hingga quality control. Manajemen stok menggunakan sistem digital untuk memantau produksi, restock, dan permintaan pasar secara efisien. Baik, selanjutnya aspek manajemen, analisis penjadwalan proyek dalam rangka menjalankan operasional usaha Orgozel telah ditetapkan suatu penjadwalan proyek yang bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Operasional bisnis daring ini berlangsung selama 24/7. Adapun proses pengiriman melalui ekspedisi dijadwalkan untuk dilakukan secara serentak pada pukul 4 sore setiap harinya. Pada bagian analisis kebutuhan tenaga kerja, sebelumnya struktur tenaga kerja Guzel terdiri dari 3 posisi, yaitu bagian keuangan, promosi, dan pengelolaan barang. Namun, pada tahun 2022 terjadi restrukturisasi organisasi di mana seluruh tanggung jawab operasional dan kepemilikan usaha dialihkan kepada satu pemilik tunggal. Dalam menetapkan kompensasi untuk tenaga kerja di Orguzel, kami berpedoman pada standar industri e-commerce yang berlaku.
Selanjutnya mengenai analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Jadi Aurguzel ini tuh saat ini membuka peluang pekerjaan bagi individu yang memiliki kompetensi mumpuni dan profesional di bidang periklanan dan e-commerce. Selain itu, kandidat yang dicari harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menempati posisi sebagai customer service di berbagai platform yang digunakan oleh Aurguzel, yaitu Shopee, TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Kualifikasi lainnya akan disampaikan pada tahap wawancara. Selanjutnya mengenai struktur organisasi, jadi ada yang pertama itu owner yang bertanggung jawab atas operasional dan keputusan strategis perusahaan. Lalu ada admin, mengelola data, administrasi umum, dan operasional harian. Selanjutnya ada advertising spesialis, yaitu merencanakan dan menjalankan strategi iklan dan promosi. Selanjutnya ada finance manager yang mengelola keuangan, pencatatan transaksi, laporan, dan anggaran. Dan yang terakhir, field manager yaitu mengurus pengadaan barang dan koordinasi dengan pemasok serta penjahit. Selanjutnya ada aspek sosial. Yang pertama ada peran sosial di komunitas Muslim. Aurguzel mendukung gaya hidup Islami dengan busana syar'i terjangkau, berpartisipasi dalam kegiatan agama, dan serta memberikan bantuan dan pelatihan untuk pemberdayaan perempuan. Yang kedua ada adaptasi sosial modern. Aurguzel mengikuti tren muslimah muda di media sosial dan e-commerce dengan desain yang sesuai generasi milenial dan Gen Z serta kampanye yang inklusif. Untuk yang ketiga ada inklusivitas terhadap keberagaman. Aurguzel menghadirkan desain yang mencerminkan berbagai budaya, memakai model dari latar belakang yang berbeda, dan menyesuaikan pemasaran dengan karakteristik wilayah Indonesia. Baik, selanjutnya ada aspek ekonomi. Yang pertama, memberikan kesempatan kerja melalui yang pertama, membuka lowongan kerja untuk penjahit dan tukang jahit lokal dalam proses produksi kerudung. Selanjutnya, merekrut tenaga kerja di bidang quality control dan finishing produk, memperdayakan ibu-ibu rumah tangga sebagai reseller dan agen pemasaran, menciptakan lapangan kerja di sektor desain, fotografi produk, dan sosial media marketing. Bekerja sama dengan UMKM lokal untuk produksi aksesoris pendukung. Selanjutnya, yang kedua, menggunakan bahan baku lokal dengan cara menggunakan kain tekstil produksi dalam negeri seperti katun, jersey, dan chiffon dari pabrik tekstil Indonesia. Bermitra dengan supplier lokal untuk bahan pelengkap seperti benang, kancing, dan aksesoris. Penghematan devisa terjadi karena mengurangi impor bahan baku dari luar negeri. Setiap pembelian bahan lokal berarti mata uang asing tidak keluar dari Indonesia, memperkuat rantai pasok domestik, dan mendukung industri tekstil nasional. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan impor. Menyediakan alternatif produk kerudung berkualitas dengan harga kompetitif dibanding produk impor, menawarkan desain yang sesuai dengan selera dan kebutuhan Muslim Indonesia, meningkatkan preferensi konsumen terhadap brand lokal melalui kualitas dan pelayanan yang baik, mengurangi volume impor kerudung dari negara-negara seperti Cina, Turki, dan Malaysia, berkontribusi dalam program substitusi impor pemerintah di sektor fashion. Untuk yang keempat, strategi untuk menambah pendapatan nasional. Meningkatkan volume produksi untuk memenuhi permintaan pasar domestik, mengembangkan ekspor ke negara-negara Muslim di Asia Tenggara, menciptakan nilai tambah melalui inovasi desain dan kualitas produk, membayar pajak penghasilan dan PPN yang berkontribusi pada penerimaan negara, mengembangkan ekonomi kreatif yang meningkatkan PDB sektor manufaktur dan perdagangan. Nah, jadi di hambatan ekonomi itu, Aurguzel cara menghadapi tantangan iklim tropis, yaitu dengan memilih bahan kain yang breathable dan tahan lembab seperti katun, bambu fiber, dan menggunakan sistem penyimpanan dengan kontrol kelembapan di gudang, dan juga menerapkan packaging yang kedap udara untuk melindungi produk dari jamur, dan menggunakan pewarna dan finishing yang tahan cuaca tropis, dan menerapkan rotasi stok yang cepat untuk menjaga kualitas produk. Di kendala produktivitasnya terkait daya beli, yaitu adalah fluktuasi permintaan saat kondisi ekonomi menurun, mempengaruhi volume produksi, dan juga menyesuaikan kapasitas produk dengan kemampuan pasar untuk menyerap produk.
Terus di persaingan harga dan produk impor murah yang mempengaruhi margin keuntungan. Di segmentasi pasar untuk berbagai tingkat daya beli masyarakat dan juga kendala cash flow saat penjualan menurun di periode tertentu. Cara mengatasi kurangnya penduduk untuk lebih memilih produk lokal yaitu dengan cara kampanye cinta produk Indonesia dalam strategi marketing dan juga edukasi konsumen tentang kualitas dan keunggulan produk lokal dan juga menunjukkan sertifikasi dan standar kualitas yang dimiliki dan menggunakan influencer dan brand ambassador untuk meningkatkan awareness dan juga memberikan garansi kualitas dan layanan after sales yang baik. Yang terakhir itu mengikuti pameran dan exhibition fashion muslim untuk exposure. Selanjutnya, Selanjutnya ada aspek lingkungan. Aurguzel menerapkan strategi ramah lingkungan melalui kemasan pouch kanvas yang dapat digunakan kembali, yang dimana memberikan nilai tambah bagi konsumen sekaligus mengurangi limbah. Meskipun bahan utama produknya belum dirancang untuk daur ulang, perusahaan tetap mengutamakan kualitas dan keawetan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan. Inisiatif ini juga mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan memperkuat identitas merek yang peduli terhadap isu ekologis. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.